warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Antika Nilam Cahaya. You can call me Antika, NPM 224112110. Here I will explain the material in the research methodology course. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di metodologi penelitian, yaitu pengujian statistik. Di pengujian statistik itu ada uji hipotesis. Kategori uji pertama dalam statistik adalah uji hipotesis. Inilah pendekatan formal yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan sesuai data sampel. Uji hipotesis ini mencakup penetapan dua jenis hipotesis, yaitu alternatif dan nol. Selanjutnya, menentukan tingkat signifikan, serta kemudian menentukan sesuai data apakah harus menolak atau menerima hipotesis nol. Yang kedua ada uji parametrik. Uji statistik ini itu dimanfaatkan ketika data penelitian yang dianalisis sesuai dengan asumsi tertentu, dan uji ini juga menggunakan estimasi parameter terhadap populasi kunci. Selain itu, uji parametrik seringkali mengasumsikan normal distribution dari data-data yang sudah terkumpul dalam penelitian. Uji parametrik ini biasa digunakan adalah uji F dan uji T. Uji tersebut itu dipakai untuk membandingkan rata-rata beberapa kelompok. Kemudian yang ketiga ada non parametrik. Sementara uji non parametrik ini dimanfaatkan ketika data penelitian terkait tidak mampu memenuhi asumsi parametrik. Biasanya bersifat fleksibel. Meski fleksibel, kategori uji satu ini umumnya ini kurang kuat kalau dibandingkan kategori parametrik. Jenis uji non parametrik ini itu sendiri itu seperti Wilcoxon dan Manny-Whitley. Yang keempat ada uji chi-square. Kategori lainnya yaitu adalah uji chi-square. Gunanya untuk analisis data dengan kategori atau kategorial. Kita bisa menggunakan uji chi-square untuk mencari tahu hubungan antara variabel kategorial yang berbeda. Kita juga bisa melihat distribusi berbeda dari yang diharapkan dalam analisis. Kemudian yang kelima ada uji korelasi atau regresi. Pengujian uji ini itu membutuhkan analisis hubungan variabel-variabel, fungsi korelasi untuk meneliti, memahami arah maupun kekuatan hubungan dua variabel. Sedangkan regresi ini bisa memungkinkan penelitian dilakukan secara lebih mendalam mengenai hubungan tersebut. Dengan beragam kategori uji tersebut, maka peneliti bisa memilih secara leluasa uji mana yang paling relevan atau sesuai dengan spesifikasi penelitiannya. Memilih uji statistik ini harus secara selektif karena berperan penting untuk menunjang kesimpulan valid. Kemudian ada komponen uji statistik. Untuk menguasai materi statistik, terutama uji statistik, kita perlu tahu beragam aspek-aspek penting di dalamnya. Berikut beberapa di antaranya. Itu yang pertama ada tingkat signifikan atau A. Dalam berbagai pengujian statistik, tingkat signifikan atau akan digunakan. Biasanya tingkat signifikan itu ditulis dengan simbol A. Peran tingkat signifikan untuk uji statistik yaitu menentukan garis tertentu untuk antara menolak hipotesis nol atau tidak. Kemudian ada tingkat signifikan 5% atau 0,5, merupakan salah satu yang umum digunakan saat probabilitas data tidak lebih dari 5% sesuai dengan hipotesis nolnya. Hipotesis nol bisa kita tolak. Kemudian ada hipotesis. Umumnya ada dua hipotesis pada suatu penelitian, yaitu hipotesis alternatif
A1. The hypothesis null atau HO. Makna hipotesis null yaitu hipotesis yang meneliti uji. Biasanya klaimnya ini mengenai tidak adanya efek. Sementara hipotesis alternatif merupakan pendapat atau hipotesis yang sebelum dianalisis kita percaya atau setujui. Jadi hipotesis alternatif bisa disebut merupakan perubahan yang diharapkan karena sesuai dengan prediksi. Peneliti memakai data-data yang mereka teliti untuk bisa membuktikan apakah perlu menolak atau menerima hipotesis nolnya. Selain materi hipotesis, statistik, dan tingkat signifikan, hal yang sangat penting dipahami adalah jenis uji statistik itu sendiri. Seperti yang kita tahu, uji statistik itu sangat beragam dan kita harus memilih yang paling tepat. Memilih pengujian statistik itu harus disesuaikan dengan konteks detail penelitian, misalnya dari tipe data, struktur data, pertanyaan, dan sebagainya. Interpretasi statistik juga perlu dipaparkan dengan baik. Interpretasi inilah yang menjadi buah dari pengujian statistik sehingga bisa mudah dipahami. Thank you for listening and watching my video. If there is an error in my video, I apologize. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.